Apakah mitra BPS yang akan dilibatkan dalam suatu kegiatan akan diberi pelatihan terlebih dahulu? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pastikan untuk simak video ini sampai selesai, jangan di-skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja untuk pembahasan pada kali ini akan saya informasikan apakah mitra BPS yang akan dilibatkan dalam suatu kegiatan akan diberi arahan atau pelatihan terlebih dahulu. Jawabannya adalah iya. Jadi, setiap akan ada kegiatan BPS akan melaksanakan pelatihan petugas terlebih dahulu. Adapun tujuan dari kegiatan pelatihan petugas ini bervariasi ya, tergantung dari jenis kegiatan yang dilaksanakan. Misalkan teman-teman nantinya diikutkan dalam suatu kegiatan BPS yang namanya adalah kegiatan Susenas atau Survei Sosial Ekonomi Nasional, maka tujuan adanya kegiatan pelatihan petugas adalah untuk menghasilkan petugas yang memahami konsep dan definisi untuk kegiatan Susenas. Kemudian untuk memahami juga bahwasanya petugas bisa dengan mudah untuk mengisi dokumen yang digunakan serta SOP pelaksanaan kegiatan Susenas tersebut. Atau misalkan teman-teman nantinya akan diikutkan dalam suatu kegiatan PPS yaitu kegiatan Sakernas, maka tujuan dari kegiatan pelatihan calon petugas Sakernas yaitu memberikan gambaran kepada teman-teman sebagai petugas Sakernas tentang pelaksanaan pendataan di lapangannya, mulai dari konsepnya, kemudian definisinya, metodologinya, kemudian tata cara pendataannya juga. Atau misalnya teman-teman diikutkan dalam kegiatan sebagai petugas Podes di tahun 2025 nantinya. Adapun tujuan pelatihan petugas Podes sebagai informasi itu untuk menghasilkan data untuk keperluan pembangunan wilayah seperti potensi wilayahnya, ketersediaan infrastruktur, dan kondisi sosial ekonomi di suatu desa atau kelurahan. Jadi sebagai informasi kita belum tahu ya, artinya teman-teman juga pastinya belum tahu akan diikutkan dalam kegiatan PPS yang mana, karena sebagai informasi untuk di tahun 2025 dari informasi yang saya terima ada beberapa kegiatan yang kemungkinan akan melibatkan banyak mitra dalam kegiatannya, dan pastinya jika teman-teman diikutkan dalam salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025 nantinya, teman-teman tidak perlu khawatir, terutama mitra baru tidak perlu khawatir karena sebelum teman-teman terjun ke lapangan akan ada kegiatan pelatihan petugas terlebih dahulu. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan yang saya sampaikan di awal, mulai dari tujuan kegiatan pelatihan Susenas atau pelatihan Sakernas atau pelatihan Podes atau bahkan pelatihan-pelatihan yang lain yang dilaksanakan oleh BPS, yaitu untuk menyamakan konsep dan definisi yang akan digunakan pada saat pendataan di lapangan nantinya. Ini terkhusus untuk mitra pendataan. Dan bagi teman-teman yang merupakan mitra pengolahan juga tidak perlu khawatir karena BPS juga pastinya akan memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada mitra pengolahan. Hanya saja sebagai informasi berdasarkan apa yang saya tahu, untuk pelatihan petugas mitra pendataan dan mitra pengolahan itu berbeda. Karena kalau mitra pendataan kan harus bertemu langsung atau bertatap muka langsung dengan responden, karena metode yang digunakan hampir semuanya adalah metode wawancara secara langsung ya. Jadi untuk pelatihan petugasnya biasanya waktunya lebih lama dibandingkan untuk mitra petugas pengolahan atau mitra pengolahan ya. Dan sebagai informasi untuk mitra pengolahan pasti ada kegiatan pelatihannya, hanya saja waktunya lebih sedikit, biasanya hanya 1 hari saja, yaitu dari pagi sampai sore, dan di situ teman-teman akan diberikan arahan atau pelatihan atau istilah lainnya juga namanya adalah briefing tentang bagaimana cara melakukan pengolahan data di suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS.
Jadi kesimpulannya, adapun tujuan dari kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh BPS sebelum melaksanakan suatu kegiatan, artinya di sini adalah pelatihan petugasnya ya, baik petugas sebagai mitra pendataan atau petugas pendataan di lapangan atau petugas pengolahan datanya, yaitu untuk menyamakan konsep dan definisi. Apabila teman-teman merupakan petugas pendataan di lapangan, berarti untuk menyamakan konsep dan definisi dalam pendataan di lapangan termasuk SOP yang digunakan dan akhirnya dapat menghasilkan teman-teman di lapangan dapat menghasilkan data yang berkualitas. Dan bagi pelatihan petugas bagi petugas pengolahan yaitu untuk menyamakan konsep juga ya, bagaimana cara menginput data-data atau mengolah data-data yang dilakukan atau data-data dari petugas di lapangan di suatu aplikasi ya yang sudah disediakan oleh BPS. Dan sebagai informasi untuk teman-teman, adapun kegiatan pelatihan petugas ini bisa saja dilaksanakan secara online atau bisa juga dilaksanakan secara offline atau bahkan menggabungkan keduanya yaitu secara hibrid, artinya online dan juga offline. Dan berdasarkan pengalaman saya untuk di tahun 2023 kegiatan petugas ada yang memang dilaksanakan online, ada yang dilaksanakan secara offline, tetapi lebih banyak kegiatan yang dilaksanakan secara offline, artinya pelatihannya dilaksanakan secara offline. Kemudian mengacu pada pengalaman saya di tahun 2024, beberapa kegiatan pelatihan petugasnya dilaksanakan secara hibrid, yaitu perpaduan antara pelatihan online dan juga offline. Dan untuk di tahun 2025, informasi yang saya terima kemungkinan besar untuk kegiatan pelatihan petugasnya yaitu akan dilaksanakan secara offline. Dan mengawali kegiatan di tahun 2025 nantinya, kebetulan saya merupakan salah satu petugas SNLIK dan untuk pelatihan petugas SNLIK sudah dilaksanakan secara offline. Dan untuk kegiatan yang lainnya juga kemungkinan besar dilaksanakan secara offline. Demikian untuk informasi yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini. Semua informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam sukses selalu tentunya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.